Puyeng kepala gue. Gue banyak kayak Anya jadi cewek cantik aja deh. Main-main serius, main-main pendiam, main-main apa kayak gue. Perannya apa kayak Ano? Perannya jadi organ tunggal. Main organ Tunggal jadi anaknya Babe. Iya, jadi anak gue dia. Tapi kan senior banget nih sama Abang Opi. Bapaknya lagi kan ada obrolan gak sih kalau masalah lucu-lucu kalau kayak gitu? bondingnya gimana? Ya ngobrol lah, masa gue diem-dieman, tatap-tatapan, ngapain mau gue. Sabar, buat lucu. Ibu nulis be, ntar mau ngapain be gitu. Iya, Udah ntar lu bikin iya. gini aja. Ya Janjian kecil aja. menurut aja be. Iya bener. Main sama dia nih asik bener loh. Jadi sebetulnya skenarionya paling cuma 2 baris. Iya. Dia 2 baris. Dipajakin. 8 ke bawahnya gua aja 2 dia. Iya, yang penting kan ada gongnya terakhirnya. Tapi Bang Opi mungkin bermain bersama mungkin yang lebih muda-muda. Serunya kayak apa? Ya kalau gue sih ngelihatnya kan nih pemain-pemain di sini yang paling muda gue ya. Apanya nih? Oh iya. Jadi gue sih terus terang aja nih anak-anak yang bareng-bareng main di Mendadak Dangdut nih diajak mainnya asik-asik semuanya. Terutama Anya, terus siapa? Gimana katanya muda be? Gue inget nama dia begitu kepentok sama mukanya yang cakep gue lupa. Aduh, ini gila banget nih. Pengen dijab kabur aja. Kan? Gila banget nih. Jadi akhirnya mainnya asik aja, komediannya enak aja nih sama anak-anak semuanya. Kayaknya ini kan jadi biduan di sini. Terus kan mungkin ada ini nggak sih? Kan dulu Titi Kamal dengan lagu jagonya. Kamu merasa terbebani atau seperti apa mungkin di film ini? Beban sih nggak ada, karena aku pun juga tadi udah yang kayak aku bilang di dalam ya, aku juga dulu penikmat film Mendadak Dangdut gitu. Jadi bukannya terbeban, malahan rasanya sangat bangga sih bisa memerankan biduan di film Mendadak Dangdut gitu. Jadi of course aku happy banget, beneran seneng banget. Udah siap nggak sih kalau nanti dibanding-bandingin gitu dengan Titi Kamal gitu? Oh ya siap-siap aja sih, yang namanya karya yang mungkin agak mirip atau lanjutan atau remake itu kan pasti ada aja orang yang mau membandingkan atau apa gitu ya. Cuman kan kita di sini semuanya juga udah memberikan yang terbaik dan menurut aku dua-duanya perlu diapresiasi. Jadi bukan dibandingkan tapi sama-sama diapresiasi. Tahu lo banding-bandingin. Beda tahun tuh nggak? Yang main mukanya beda, ceritanya beda, tahunnya beda. Ada nonton aja. Udah nutin nih. Anya belajar nyanyi dangdut berapa lama dan dengan siapa sih yang ngajarin gitu? Kenapa? Belajar nyanyi dangdut itu siapa yang ngajarin, terus berapa lama khusus Oh untuk iya, jadi dangdut waktu ya? itu ada timnya sendiri, ada beberapa orang yang ngajarin, ada vocal coach yang khusus dangdut, ada juga yang khusus rekaman lagu indie, dibantu sama Hub Records tadi ya. Ada beberapa lagu, berapa lama? Mungkin sekitar 1 bulan ya, sekitar 1 bulan untuk. Gimana ngejalin chemistry bareng sama kakak adik? Kakak Ade sama Nura. Nah, jujur waktu itu kita baru ketemu di kantor Amadeus ya. Terus habis itu langsung ngobrol-ngobrol, langsung reading. Kebetulan dia juga vibes-nya adek banget ya, kayak sayang gitu. Jadi kayak cepet banget dapetnya. Terus anaknya juga open. Jadi apa ya, nggak ada batasan gitu loh. Iya. Bagus juga Bang. Oh, lu vibes-nya pengen ade juga. Iya, adek. Dan ada anak nih satu. Iya makanya teman-teman main gue nih asik-asik semua gitu. Jadi Iya, jadi gue nggak rematik hilang aja gitu. Oke, ada acting sama Wika Salim gimana kan tadi katanya juga jadi istri gitu Bang Opi. Iya, Wika Salim kan kebetulannya perannya di situ yang gue demenin kan, pas banget yang gue demenin mencilak begitu, bisa lu bayangin kan. Terus ada lagi jogetnya, dia kan gayanya gaya joget dangdutnya kan bukan main kan. Pokoknya take-nya jam 2 malam gue perasaan kayak jam 8 aja. Jadi relax aja main sama dia, asik aja udah. Ya. Nah, Anya untuk joget itu susah nggak sih di film ini gitu? Kamu berapa lama latihannya, terus nyontoh penyanyi dangdut siapa untuk goyangannya gitu? Sebenarnya sih kalau untuk nyontoh spesifik penyanyi dangdut siapa nggak ada. Cuman kemarin tuh sempat ada yang ngajarin dance di workshopnya. Terus ya udah kita joget-joget, disetelin lagu dangdut beberapa. Terus kayak ya udah joget aja. Karena sebenarnya kalau menurut aku untuk di dangdut sendiri ya, untuk dimanapun gitu, kayak namanya orang joget itu kayak panggilan dari dalam sini aja nggak sih kalau denger lagu, ngerti nggak sih? Jadi itu bukan sesuatu yang harus dipikirin, kayak ngalir aja ya nggak sih? Kayak apalagi denger lagu dangdut ya, kayak begitu denger gendangnya kayak pengen
gitu aja gitu. Jogetnya mah udah biasa, cuman bukan gendang, maksudnya nut. Cuman tinggal di lemesin aja. Tapi kamu penikmat dangdut dari dulu memang Anya? Nah, jadi kebetulan kuping tuh udah familiar sama dangdut. Waktu kecil tuh di rumah suka banyak lah yang nyetel dangdut gitu ya. Sering denger lagu-lagu Ikke Nurjanah, terus siapa lagi Bek? Penyanyi-penyanyi zaman dulu yang Maggie Z. Maggie Z. Mansur S. Nah, itu semua tuh dari dangdut yang klasik sampai yang agak-agak koplo, sampai yang apa itu aku udah sering banget denger. Dan aku pun di handphone juga ada playlist dangdut sebelum aku main film mendadak dangdut. Jadi emang sebenarnya suka. Kalian sendiri latihan les itu tuh memang sebelum atau memang pas mendadak dangdut les vokal atau gimana sih? Oh, jadi les vokal emang udah setahun sebelum syuting mendadak dangdut. Atas dasar bukan mau jadi penyanyi, atas dasar pengen aja belajar gitu loh. Terus kebetulan dapet tawaran film ini. Mungkin karena aku les vokal juga jadi Ciano kepikiran aku kan buat mainin film ini gitu. Les vokal tuh kenapa pengen karaoke suaranya bagus atau gimana tuh? Iya, semacam itulah gitu kan. Karena kan berteman sama teman-teman penyanyi juga, sama Vidi, Teh Ocha, terus Kaume gitu-gitu. Jadi kayak kalau lagi kumpul karaoke, kenapa spotlightnya iya udah diambil semua Biar nggak cemong sendiri. Ya itu belajar cekongnya susah. Gimana tuh? Belajar siapa terus belajar cengkoknya itu ya ada vokal coachnya sendiri yang emang ngetrain aku langsung spesifik. Oke, lagu yang ini kita mau cengkoknya taruh sebelah mana, terus dicoba sampai lemes baru habis itu take gitu. Sampai lemes lu tag deh tuh. Maksudnya sampai enjoy gitu ya. Sekarang jadi dangdut banget gak sih kayaknya mungkin? Dangdut banget. Tergantung waktu. Kalau lagu dangdut di setel kita joget. Kalau lagi ngobrol begini mau dangdutan gue. Bener. Tergantung mood. Iya. Jadi nyambung sama dangdut, jadi nyambung aja, makin nyambung. Tapi makin relate. Tapi kayaknya baca komentar nggak kalau katanya suara kamu semakin bagus semenjak mungkin les. Lo merasa nggak akhirnya kayak gitu? Wah, kalau itu mah nggak tahu ya, itu mah orang yang menilai ya, namanya orang. Ada perubahan nggak kira-kira? Namanya orang les ya makin bagus. Kalau lempeng aja, dapat namanya itu malu. Maafin gue, gak terima nih gue. Teman-teman maafin Keanu yang lagi tumbuh gigi ya. Tapi ngerasa gak kayaknya sendiri mungkin ada perubahan ya? Misal dulu nggak bisa apa, sekarang udah bisa apa gitu. Iya dong, pasti namanya orang belajar sekecil apapun, semalas apapun, tapi kalau nyoba untuk mulai pasti ada perkembangan gitu. Tapi kalau dulu tuh nggak percaya diri nggak sih kalau nyanyi mungkin? Dia kagak percaya diri, makanya dia les. Iya itu jawabannya itu. Makanya dia les. Jubirnya ya? Asal karaoke mendem. Kiano seneng dong ya main lagi sama Nura di Seneng, ini Nura aku panggil Pak Munti sama Nura aja gitu. Anak baik, anak soleh. Soleha gue. Nyatunya dipanggilnya. Ada kejadian syuting film ini di rumah sering nyanyi dangdut dikit-dikit ya di rumah? Waktu lagi mau syuting hampir setiap hari harus biasain denger dangdut. Terus ada latihan-latihan untuk nyanyinya gitu misalnya. Tapi setelah syuting ya kalau lagi denger dangdut ya dengerin aja. Cuma nggak tiap hari juga. Tergantung mood, balik lagi tadi. Tergantung mood gitu. ada kejadian menarik nggak waktu syuting atau Keanu? Kejadian menarik saat Iya, syuting dong saat Kak. syuting. Tiap hari menarik ya kayaknya. Tiap hari menarik lah. Contohnya Contohnya mungkin yang lagi dikejar-kejar itu. Kita syuting bau ikan terus ya di suasana di Bau ikan. Kenapa Boy ikan? Karena di pinggir pantai ceritanya. Iya, jadi itu emang kita tuh set perkampungannya ini apa sih nama kampung kita? Ceritanya Singalaya. Singalaya. Itu setnya tuh kayak di pinggir laut gitu. Banyak kayak kampung nelayan lah gitu. Kampung nelayan. Jadi ya interestingnya di situ. Yang lagi ngetren tuh film Korea When Life Give You Tangerine. Iya. Kan nelayan lagi pada ngetren nih. Kita bikin juga jadi nelayan tau gak lo. Sono lo ke Muara Karang lo cari lagi. Keanu tadi. Diem lo, ya tuh gua demen ini. Syutingnya di mana sih Nya? Tadi kan dibilang kalau acting di film ini ada beban jadi laki gitu. Kenapa terbebani berperan jadi orang laki? Gue pengen ngomongnya begini dulu. Masa gue jadi laki organ tunggal, orang ambisius lagi. Itu beban cara ngomong kayak gini. Bebe ngek ngasih be tadi. Kalau habis kayak gini. Bebe ngondek ngasih be kata Babe kagak biasa aja lo gitu. Begitu aja bebannya. Suka insecure karena gue merasa kalau ngomong udah
ngek aja ya kan dulu jangan pegang. Oke. Anya lebih susah nyanyi atau lebih susah acting sih Anya kalau proses di film ini? Di film ini? Ya. Nggak ada yang susah sih, maksudnya kayak nggak ada kayak nemuin kesulitan terus berpikir itu susah terus jadi males atau gimana, enggak sih, beneran enjoy banget, apalagi teman-teman syutingnya kayak begini semua gitu loh, jadi kayak rasanya bukan kayak kerja, rasanya kayak main ya, jatuhnya kayak main gitu. Oke, terakhir optimis gak bakalan banyak yang nonton? Optimis lah. Lu lihat nih, udah nyorong aja gue nih. Udah babes optimis nggak, Be? Oh, pasti. Wah, ngeri. Ngeri udah bawahnya. Oke. Pantun. Sekarang aja kita closing statement. Pantun kumis be. Minum jamu duduk di bangku. Beli anting-anting banyaknya selusin. Kalau kamu mau sama aku, ayo ting-ting aku putusin. Apa Be? Aduh lo Be, closing statementnya apa nih Be? Tahu closing statement pengen dijam kabul lagi. Gue jagain tangannya, ntar dulu. Maksud nggak ada maksudnya ya? Enggak ada Maksudnya maksudnya. nonton film mendadak dangdut. Oh, iya. Kayak mendadak dangdut. Ya begini aja, pokoknya kalau yang tulangnya pengen pada longgar, jangan lupa tanggal 30 April nonton Mendadak Dangdut di bioskop kesayangan Anda, dijamin top tier. Oke. Thank you. Makasih ya.